luar biasa ya. Pasti semua juga bersuka cita karena pada hari ini kita akan mulai ibadah kita meskipun melalui online, tapi kita pasti bisa akan memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Anak-anak muda siap untuk ibadah malam hari ini? Haleluya. Belum itu mari kita siapkan seluruh kehidupan kita, siapkan hati kita, dan kita mau masuk dalam ibadah kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami anak-anak muda-Mu Tuhan akan mengadakan ibadah youth secara online. Engkau berkati kami semua Tuhan. Biarlah ya Bapa, semua anak-anak muda-Mu yang mengikuti ibadah online ini belum merasakan kehadiran-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, dimanapun anak-anak muda-Mu berada, Engkau hadir melawat dan menjamah setiap anak-anak muda-Mu yang menyaksikan ibadah youth online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati kami semua Tuhan. Bahkan Engkau juga memberkati kami yang akan melayani Tuhan. Biarlah Tuhan pengharapan yang daripada-Mu itu menjadi bagian kami, sehingga kami boleh memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau juga akan memberkati Tuhan sharing yang akan dibagikan malam hari ini Tuhan. Biarlah itu memberkati kami semua, bahkan memberkati semua anak-anak muda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah kami Tuhan pada malam hari ini, dan biarlah Engkau yang mengambil alih semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak muda yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Mari kita memuji Tuhan kita mau bersuka cita, kita mau memuji nama Tuhan, sebab Tuhan kita Tuhan yang baik. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan dan kita memberi pujian yang terbaik buat Tuhan. Haleluya.
Kita mensyukuri buat semua kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita bersyukur sebab kita percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu ada menyertai kita, dan semuanya rancangannya adalah rancangan yang terbaik buat kita semua. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab kami punya Allah yang baik, Allah yang sangat baik Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya kami di hadapan-Mu Tuhan malam hari ini. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Shalom anak-anak muda. Saat ini kita akan mendengarkan sharing dari firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kuasa-Mu Tuhan, atas pertolongan-Mu Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, anak-anak muda-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas malam hari ini kami boleh berkumpul beribadah kepadamu Tuhan, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Walaupun secara online Tuhan, kami yakin dan percaya kehadiran Tuhan sungguh luar biasa tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Kau hadir bagi setiap anak-anak muda-Mu Tuhan, dalam hati kami masing-masing Tuhan. Kau menjamah kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengar pada malam hari ini, bagi setiap firman-Mu yang disiringkan pada malam hari ini Tuhan, boleh kami dengar, boleh tertanam baik dalam hati kami. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu Tuhan boleh membangun iman kami, membangun kehidupan kami Tuhan, mendapat kekuatan baru Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan nyata bagi kami, bagi kehidupan anak-anak muda-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau bertahta atas firman-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh tersampaikan dengan baik oleh karena pertolongan-Mu. Tuhan, Engkau juga berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memperdengarkan sharing ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati mulut, bibir, lidah hamba Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang hamba sampaikan Tuhan, sharingkan pada malam hari ini Tuhan, itu betul-betul berasal daripadamu Tuhan, oleh karena pewahyuan daripadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Engkau berkati Tuhan anak-anak muda-Mu Tuhan, biarlah kami sama-sama belajar Tuhan tentang firman-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kehendak-Mu jadi Tuhan atas firman-Mu, atas anak-anak muda-Mu Tuhan, atas kami semua Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan mulai mempersatukan kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, biarlah kehendak-Mu jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom anak-anak muda. Saat ini kita akan sharing tentang firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Dan di sini Tuhan, teman-teman, saya bukan mengajar teman-teman, saya bukan menggurui teman-teman, tapi kita sama-sama belajar. Kita sama-sama sharing tentang firman Tuhan. Walaupun bedanya saya di sini yang menyampaikan. Ya, teman-teman, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita mulai, yaitu judulnya yaitu Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang-orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin, firman Tuhan. Nah, di sini firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, teman-teman, saya beri tema yaitu panggilan adalah belas kasihan Allah. Ya, teman-teman, kenapa saya mengambil tema panggilan adalah belas kasihan Allah? Karena kita dipanggil Tuhan. Di sini saya belajar bahwa kita dipanggil Tuhan itu bukan karena kelebihan kita, bukan karena kuat dan gagah kita, sehingga Tuhan membutuhkan kita, bukan seperti itu. Karena di sini kita dipanggil Tuhan oleh karena belas kasihannya, oleh karena karena kita lemah, kelemahan kita. Nah, di sini teman-teman, kenapa saya memberikan ilustrasi? Kenapa banyak orang-orang yang seperti mungkin teman-teman banyak mendengar kesaksian-kesaksian orang yang
dulunya hidup di dalam dosa, hidup di dalam pokoknya duniawi lah gitu. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang sekarang itu juga awalnya hidup di dalam hal-hal duniawi. Nah, disinilah kita belajar bahwa bukan karena kelebihan kita dipanggil Tuhan, bukan karena kekuatan kita dipanggil Tuhan, tapi karena kita lemah, tapi karena kelemahan kita. Nah, kita melihat salah satu tokoh Alkitab yaitu Saulus. Saulus dulunya adalah seorang pembunuh, tetapi kenapa dia dipanggil Tuhan? Kenapa dia dipakai Tuhan secara luar biasa? Karena itulah yang kita bahas tadi, bahwa kita dipanggil Tuhan karena kelemahan kita. Nah, Saulus yang awalnya pembunuh, benci orang Kristen, karena dipanggil Tuhan, itu menandakan ada sesuatu kesempatan yang diberikan Tuhan bagi dia, sehingga Saulus mengambil kesempatan itu. Nah, karena seiring perjalanannya mengikut Tuhan, dia mengenal Tuhan. Bahkan dia sungguh-sungguh bahkan radikal di dalam Tuhan, menjadi murid Tuhan yang sangat luar biasa. Dan yang namanya sekarang kita kenal Paulus. Nah, itulah teman-teman tema kita pada malam hari ini, yaitu panggilan adalah belas kasihan Allah. Kita juga membahas bahwa baik kita kaya, miskin, lagi bermasalah, masih muda, sudah tua, masih remaja, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, ketika kita dipanggil Tuhan, ketika Tuhan mau memakai kita, itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Karena yang terpenting itu adalah kita meresponi panggilan itu. Urusan kita miskin, urusan kita kaya, urusan kita masih muda, urusan kita hidup di dalam dosa, itu merupakan keadaan kita saat itu. Cuma merupakan kondisi kita yang mungkin saat kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita bisa menjadikan itu sebagai pelajaran, bahkan membagikan sebagai kesaksian kita bahwa saya dulunya begini, saya tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi karena Tuhan memberikan saya kesempatan, sehingga saya dilayakkan untuk mengikut Tuhan, dan saya diubahkan, itu karena kasih karunia Tuhan. Nah, teman-teman, kita akan membahas satu persatu dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu di ayat yang ke-9, yaitu setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Nah, di sini teman-teman, kita ceritanya di sini bahwa Matius sedang duduk di rumah cukai. Dan saat itu Yesus lewat. Nah, dia melihat. Tanpa berdiskusi, berbasa-basi sama Matius, dia langsung memanggil Matius. "Ikutlah aku." Nah, kata "ikutlah aku" di sini di dalam tanda kutip, "ikutlah aku", ini menggambarkan suatu makna yang sangat luar biasa, teman-teman, yaitu makna yang mengandung pemberian kesempatan. Nah, di sini yang ada dalam ayat ini adalah suatu pemberian kesempatan yang sangat luar biasa kepada Matius. Nah, Matius saat itu langsung respon, ya teman-teman, langsung mengikut Tuhan. Nah, "Ikutlah aku." Nah, banyak di dalam panggilan ini juga biasanya datang sama kita, anak-anak Tuhan. Ya, mungkin panggilan ini ketika datang sama kita waktu kita belum sungguh-sungguh sama Tuhan, mungkin berbeda di saat
panggilan ini datang kepada kita di saat kita sudah di dalam Tuhan. Nah, mungkin saya akan membahas tentang panggilan ini datang sama kita di saat kita belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mungkin teman-teman, saya ajak teman-teman mungkin merenungkan bagaimana dulu ketika kita panggilan ikutlah aku ini datang sama kita di saat kita belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, kita tidak ada apa-apanya teman-teman. Kita dengan segala kelemahan kita, dengan segala keterbatasan kita tidak tahu apa-apa. Kita penuh dosa teman-teman. Tapi karena panggilan ini, ikutlah aku, maka itulah yang membawa kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh. Nah, mungkin pertanyaannya, memangnya Tuhan datang sama kita ikutlah aku? Ya, mungkin tidak seperti yang ditulis di Alkitab bahwa Tuhan lewat panggil kita ikutlah aku, tapi dengan melalui orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membawa kita kepada Tuhan. Nah, di sini teman-teman, karena kita sudah mengalami itu, mari juga kita teman-teman, mari kita juga sama-sama bangkit di dalam Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Kita membagikan hal yang sama yang kita sudah terima kepada orang-orang di luar sana, teman-teman kita di luar sana, keluarga kita di luar sana yang mungkin belum mengenal Tuhan. Nah, saya mengajak teman-teman dan saya juga sendiri, kita juga melakukan hal yang sama tentang apa yang kita sudah terima. Kita sudah dikasih kesempatan untuk mengenal Tuhan, dan kita sudah mengenal Tuhan secara pribadi, secara sungguh-sungguh. Kita sudah mengalami Tuhan. Nah, kita juga memberikan kesempatan itu. Mungkin teman-teman bertanya, wah, kita juga pergi menginjili ya teman-teman di luar sana. Ya mungkin kalau minimal kita juga mengajak, minimal sebagai media yang dipakai Tuhan untuk orang-orang datang sama Tuhan. Nah, kita lanjut di ayat yang ke-10. Kita membahas ayat yang ke-10, yaitu kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan bahkan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang-orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka pada murid Yesus, mengapa guru makan bersama-sama orang berdosa? Nah, di sinilah luar biasanya Tuhan. Tuhan tidak memandang siapa kita. Tuhan tidak memandang latar belakang kita. Tuhan tidak memandang apapun keadaan dan kondisi kita. Nah, yang memberikan pandangan berbeda, yang memberikan pandangan yang tidak layak untuk diri kita itu, kalau bukan karena diri kita sendiri, ya orang lain. Karena pemandangannya Tuhan terhadap kita itu ya tentu berbeda dengan pemandangan orang terhadap kita. Nah, mungkin secara pemandangan manusia kita tidak layak, kita tidak mungkin, mustahil pakai Tuhan luar biasa. Tetapi Tuhan dengan belas kasihan, dia memanggil kita pasti dengan tujuan yang luar biasa. Jadi saya membagikan kabar sukacita ini sama teman-teman pada malam hari ini, bahwa bersyukurlah kita beruntung yang dipanggil Tuhan. Kita yang ada saat ini itu orang-orang yang luar biasa, karena kita dipanggil Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan, setiap orang yang dipakai Tuhan, itu pasti dengan tujuan yang luar biasa, pasti dengan Tuhan akan menggenapi rencananya atas hidup kita. Nah, itulah luar biasanya Tuhan.
Kita sangat bersyukur punya Tuhan, kita bangga punya Tuhan yang sangat luar biasa atas hidup kita, teman-teman. Yang kita mau lakukan adalah bagaimana respon kita dalam mengikut Tuhan. Bagaimana sikap dan karakter kita mengikut Tuhan. Apakah kita tetap sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, apa kita tetap sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, apa kita tetap sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Pokoknya tergantung dari respon kita. Tuhan sudah memberikan kita kesempatan, kita lah yang akan menjalaninya. Olehnya itu kita butuh Tuhan menaruh kuasa di dalam kita supaya kita terus mampu untuk taat dan setia di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat di sini bahwa pandangan orang-orang Farisi terhadap orang-orang berdosa, pemungut cukai itu bahwa mereka itu tidak layak sama Tuhan. Ya, walaupun itu cuma akal-akalannya doang, bahwa wah ini akal-akalannya untuk supaya dia menemukan kesalahan pada Yesus. Nah, di sini dia berkata sama murid-murid Tuhan bahwa kok guru kamu makan sama orang-orang berdosa, sama pemungut cukai. Nah, tetapi yang sangat luar biasa di sini adalah jawaban Tuhan Yesus. Nah, jawaban Tuhan Yesus yang ada di ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 di sini Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Wah, luar biasa. Luar biasa ya, apa yang disampaikan Tuhan Yesus pada saat itu. Ini mengandung suatu makna pembelaan yang sangat luar biasa. Tuhan membela orang yang lemah. Jadi, anak-anak Tuhan, teman-teman, dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, mungkin banyak tantangan atau masalah yang kita hadapi, banyak pergumulan, tapi janganlah hal itu menjadi orang-orang Farisi dalam kehidupan kita. Janganlah masalah, tantangan, dan pergumulan menjadi orang-orang Farisi dalam kehidupan kita yang menjadi penghambat kerohanian kita tetap maju, menjadi penghalang rohani kita, semangat kita maju di dalam Tuhan. Anak-anak muda, jangan ada orang-orang Farisi di dalam kehidupan kita, karena orang-orang Farisi di sini diibaratkan sebagai penghalang rohani. Nah, di sini kan dia memprotes orang-orang berdosa, orang-orang pemungut cukai datang sama Tuhan. Nah, Tuhan sendiri berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kitalah orang-orang lemah yang membutuhkan Tuhan. Kitalah orang-orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kitalah orang-orang yang tidak mampu, yang punya keterbatasan, yang membutuhkan kekuatan Tuhan. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, mengenal kebenaran, jangan pernah kita merasa benar. Kita merasa biarlah kita menjadi orang yang benar, tapi jangan merasa benar. Karena kenapa? Kita benar karena dibela Tuhan. Ya, kita benar karena dibela oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, karena kita melakukan firman Tuhan. Tapi jangan kita merasa benar. Ya, karena merasa benar artinya kita tidak butuh lagi diajar gitu ya. Karena kita sudah merasa benar, tapi kita orang benar, punya kerendahan hati, punya belas kasihan itu, karena bersyukur sudah dibenarkan, sudah dibela oleh Tuhan, maka roh belas kasihan itu mengalir dalam hati kita. Nah, roh belas kasihan itulah yang membuat kita memiliki kerinduan untuk banyak
orang-orang yang datang sama Tuhan dan mengalami Tuhan seperti apa yang kita alami. Karena di dalam Tuhan memang sangat luar biasa. Ya, kita sangat beruntung sudah di dalam Tuhan. Ya teman-teman. Nah, dan kita lanjut di ayat yang ke-13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, di sini teman-teman, Tuhan berkata, belajarlah. Jadi justru teman-teman, kalau kita merasa diri benar, itu justru kita disuruh belajar. Ya, kan kalau kita merasa diri benar, sudah merasa suci, itu pasti orang-orang yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, mungkin kita rasa hati kita seakan-akan menghakimi begitu ya. Hati kita seakan-akan ada kesombongan begitu, ada kesombongan tersendiri kalau kita merasa benar. Karena itulah kenapa di ayat yang 13 orang-orang yang merasa benar justru disuruh Tuhan belajar tentang firman Tuhan. Pasti kalau kita merasa benar lalu disuruh belajar, itu kita kembalikan ke diri kita masing-masing teman-teman. Pasti kita kayak merasa tersinggung, pasti kita kayak merasa, wah saya kan sudah tahu kok disuruh belajar lagi, saya kan sudah ini, kok saya disuruh itu. Nah, itulah justru kalau kita sombong, kita disuruh rendah hati gitu. Nah, supaya di sini Tuhan juga mempertegas bahwa saya datang bukan untuk orang-orang benar, tapi saya datang untuk orang berdosa. Orang-orang benar yang dimaksud di sini adalah ya mereka yang merasa benar, bukan orang benar yang dalam artian dibenarkan oleh Tuhan. Nah, orang-orang benar yang Tuhan maksud di sini adalah orang-orang yang merasa benar. Nah, justru Tuhan pertegas bahwa saya datang bukan orang-orang benar, yang orang-orang benar seperti orang-orang Farisi ini. Nah, tapi saya datang untuk orang-orang yang berdosa. Nah, kita beruntung untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, untuk orang-orang yang hidup dalam dosa, untuk orang-orang yang banyak keterbatasan, punya banyak masalah. Tapi kalau kita dipanggil Tuhan, ikutlah aku, Tuhan memakai orang-orang untuk datang sama kita, menegur kita, menasehati kita, mengajak kita datang sama Tuhan, dan kita memberikan respon yang baik. Kita mengikut Tuhan, bahkan sampai dengan sungguh-sungguh. Wah, luar biasa teman-teman. Luar biasa. Karena disitulah kita dipanggil karena belas kasihan Tuhan. Disitulah kita mendapat belas kasihan Tuhan yang sesungguhnya. Karena secara tidak sadar kita merenungkan bahwa kalau bukan karena kuasa Tuhan, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, saya yang dulunya dalam kegelapan tidak mungkin bisa datang sama Tuhan menjadi anak-anak terang. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kalau bukan karena belas kasihan Tuhan. Jadi kita yang ada saat ini, kita yang sudah di dalam Tuhan, itu semua karena belas kasihan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang beruntung, yang bisa memiliki kuasa Roh Kudus itu, yang terus membawa kita tetap maju dalam Tuhan, tetap semangat dalam Tuhan. Nah, karena kita mengalami hal itu, maka kita juga punya kerinduan, kita juga harus punya kerinduan untuk orang-orang yang belum mengalami Tuhan,
datang sama Tuhan. Karena melalui kita lah tujuan kita juga dipanggil itu bukan cuma supaya kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi karena kita ada tujuan Tuhan untuk orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Ya, kita tetap mengerjakan orang-orang yang akan menerima kemuliaan Tuhan juga itu adalah orang-orang yang ikut menderita bersama Kristus. Nah, ada dalam Alkitab yang berkata seperti itu bahwa panggilan menderita. Nah, jadi kalau kita terlibat merasakan penderitaan Tuhan, bukan berarti jadi kalau kita ikut Tuhan menderita dong, enggak, bukan seperti itu. Maksudnya di sini kita ikut menderita artinya kita terlibat dalam pengalaman akan Tuhan. Nah, sebenarnya ketika kita mengasihi Tuhan, kita punya belas kasihan Tuhan, penderitaan itu kita nikmati sebenarnya. Ya, bukan ya ini so bilang penderitaan dinikmati. Iya, karena saya pernah mengalami itu. Saya juga pernah mengalami ya mungkin panjang ceritanya kalau saya ceritakan di sini. Saya mengalami sepertinya penderitaan, apalagi di masalah pengampunan, teman-teman. Saya dulu itu lama sekali di bolak-balik di masalah pengampunan. Saya sudah mengampuni, kok kepahitan lagi karena saya sudah mengampuni, tapi merasa jengkel lagi. Saya berbolak-balik di situ dan saya diproses di situ. Dan saya kepahitan itu suatu penderitaan, teman-teman. Kepahitan itu suatu penderitaan. Makanya firman Tuhan yang mengajar kita bahwa kita harus merdeka. Kita harus menang atas kepahitan. Kita harus menang atas sakit hati, apa segala macam. Kita harus menang, teman-teman. Kita harus merdeka supaya kita juga bisa menolong orang-orang yang kita juga bisa setidaknya membantu teman-teman yang mungkin dalam kepahitan. Kita membantu teman-teman bahwa ya memang seharusnya kita, walaupun orang yang menyakiti kita, kita harus yang mengampuni. Kita terlebih dahulu yang harus mengampuni. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, mungkin itulah firman Tuhan yang kita sharingkan pada malam hari ini, yang kita pelajari pada malam hari ini. Mungkin saya tidak menyampaikan secara baik bagi teman-teman, tapi biarlah kuasa Roh Kudus, biarlah Tuhan yang biarlah Tuhan yang bekerja dalam hati dan pikiran teman-teman, supaya firman yang saya sampaikan pada malam hari ini tuh bisa tersampaikan dengan baik dan dapat dimengerti oleh teman-teman dengan baik, dan untuk membangun kerohanian kita untuk menjadi anak-anak muda yang lebih luar biasa di tangan Tuhan. Ya, mungkin sampai di sini pembacaan firman Tuhan teman-teman. Biarlah kita anak-anak muda terus semangat di dalam Tuhan, terus semangat mencari Tuhan, dan karena kita adalah anak-anak muda yang dipanggil Tuhan oleh karena belas kasihan Tuhan. Ya, luar biasa teman-teman panggilan Tuhan untuk kita. Dan kita bersyukur karena kita masih muda, Tuhan sudah berkata, ikutlah aku. Haleluya, haleluya. Teman-teman, mari kita berdoa. Kita minta kuasa Roh Kudus supaya firman yang kita pelajari pada saat ini dapat kita mengerti dengan baik. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang kami sudah pelajari pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, secara pribadi Tuhan, secara manusia Tuhan, kami anak-anak muda-Mu Tuhan mungkin tidak memiliki hati yang berbelas kasihan itu Tuhan. Kami tidak menyadari apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati kami, dalam diri kami. Tapi oleh karena firman-Mu Tuhan yang datang pada malam hari ini, yang mengajarkan kami Tuhan bahwa kami punya belas kasihan karena
Tuhan sudah mengajar kami, Tuhan sudah memanggil kami sebagai orang-orang pilihan, sebagai orang-orang yang luar biasa di tangan Tuhan, sebagai orang-orang yang Tuhan akan pakai lebih luar biasa lagi ke depannya. Dan panggilan-Mu Tuhan yang berkata, ikutlah aku, itu akan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Bahkan kami membagikan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, bagi orang-orang di sekitar kami, keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan dapat kami pahami Tuhan, kami mengerti, dan kedepannya Tuhan lebih luar biasa lagi Tuhan. Kami semakin diurapi Tuhan, kami semakin memahami isi firman-Mu Tuhan, dan kami terus mau memiliki hati yang mau belajar dan mau terus belajar akan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak muda-Mu Tuhan, anak-anak muda yang punya hati yang berbelas kasihan Tuhan terhadap orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang kami sudah alami di dalam Tuhan, atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami juga untuk berbagi dan membagikan apa yang kami dapatkan di dalam Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jadikan kami anak-anak muda-Mu yang lebih radikal lagi Tuhan di tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terus memiliki hati yang semangat, jiwa yang melayani, hati yang berhati hamba, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan kehidupan anak-anak muda-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau memberkati Tuhan apapun yang anak-anak muda-Mu Tuhan alami saat ini. Biarlah Tuhan biarlah Tuhan memberkati, menjamah, melawat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang anak-anak membutuhkan Tuhan, Tuhan sediakan. Apa yang anak-anak muda-Mu alami Tuhan, baik itu dalam kesusahan, Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan anak-anak muda kami, anak-anak muda-Mu Tuhan tetap setia Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memakai dan Tuhan mengelola dengan luar biasa Tuhan di tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kehidupan kami, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan teman-teman, Shalom. Ya, kita sudah diberkati malam hari ini dengan renungan yang luar biasa oleh teman kita Yeni. Ya, puji Tuhan, makin banyak orang-orang yang teman-teman yang berani untuk membagikan berkat yang sudah diterima, yaitu renungan-renungan apa yang Tuhan sudah kasih. Dan kedepannya boleh semakin banyak lagi orang-orang yang Tuhan pakai, teman-teman yang Tuhan pakai. Dan teman-teman jangan mau kalah, kita semua pasti Tuhan akan pakai, amin. Puji Tuhan. Pengumuman untuk minggu depan, Jumat depan, kita ibadahnya onsite ya, atau ibadah new normal di gereja. Saya himbau kepada teman-teman untuk tetap menerapkan protokol, kita pakai masker dan juga jaga jarak. Dan teman-teman juga jangan melewatkan ibadah-ibadah seperti ibadah hari Minggu dan juga ibadah hari Kamis KKR Doa ya, yang secara live streaming itu. Nah, pada malam hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau terima berkat Tuhan, berkat yang luar biasa. Saya percaya teman-teman sudah diberkati dari pujian penyembahan tadi sampai sharing. Dan malam hari ini kita mau tutup dengan menerima berkat Tuhan. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Ibadah yang Tuhan berkati, ibadah yang Tuhan hadir. Walaupun kami beribadah di tempat yang berbeda, di rumah kami masing-masing, dan dimanapun teman-teman youth beribadah pada malam hari ini, Engkau tetap hadir dan juga melawat kami, berbicara masing-masing kepada kami Tuhan. Bapa, berkati teman kami Yeni yang sudah sharing renungan firman pada malam hari ini. Mari Engkau terus memakai Yeni Tuhan, mengurapi, biar melalui bibirnya ada banyak firman, rahasia-rahasia firman yang Tuhan bukakan, sehingga boleh memberkati orang lain Tuhan, bahkan orang yang belum percaya kepada Tuhan juga boleh diberkati dan jadi sarana mereka boleh datang kepada Tuhan.
Berkati kehidupannya Yeni Tuhan, masa depan yang terbaik Tuhan berikan kepada Yeni. Di dalam nama Yesus, berkati juga teman-teman yang beribadah dimanapun saat ini. Engkau melihat dan mengenal seluruh kehidupan anak-anak mudamu Tuhan. Engkau memberkati kami, memakai kami, membuat kami selalu berkata iya atas panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Diberkatilah kita oleh Allah Israel. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tuhan memberkati masa depan kita. Tuhan memakai kita. Tuhan membuat kita berhasil dalam segala yang kita kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman yang percaya menerima berkat Tuhan sama-sama katakan dengan iman. Amin. Puji Tuhan teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Ya, sampai jumpa di ibadah onsite Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.